Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak. Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan, YouTuber serba bisa ya. Oke, teman-teman, pemilu sudah selesai, pemilu 2024, dan hasil quick count itu sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Akan tetapi huru-hara pasca dari pemilu itu masih belum selesai. Maka dari itu mari kita simak ya bagaimana Bawaslu berbicara tentang pemilu ini kesalahan siapa dan siapa yang bertanggung jawab. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Q&A. Langsung saja bersama Ketua Bawaslu kita Pak Rahmat Bagja. Pak Rahmat, tadi ada saran dari Bang Akbar Faisal, mendingan Bawaslu dibubarkan saja karena sudah selesai. Jadi fungsinya apa lagi ini? Anda setuju nggak? Masih diperlukan nggak sih Bawaslu untuk demokrasi kita? Kalau saya menjawab ya Bawaslu masih perlu lah ya untuk huru-hara. Oke, kita dengar aja dulu ya. Nanti partai politik itu dibubarkan kalau begitu. Padahal Iya. esensi demokrasi satunya partai politik. Tadi kebebasan berpendapat, berserikat dan lain-lain itu ada. Dan itulah esensi demokrasi. Sekarang kita berbicara tentang masalah ini suara saya bermasalah, itu juga esensi demokrasi. Ketika sistem ada jalan keluarnya, maka itu bisa dijadikan alat untuk kemudian tetap dipertahankan. Nah, kalau misalnya ada permasalahan, pasti setiap pesta demokrasi ada permasalahan. Dan kemudian jangan terlalu dibebankan juga ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Oh, ini Bawaslu mengatakan kecurangan yang terjadi ataupun huru-hara yang terjadi pasca Pilpres ini, yang bertanggung jawab adalah kita semua. Ini perlu diklarifikasi ini. Maksudnya seperti apa ini? Masyarakat seperti saya yang tidak ikutan, bahkan kemarin saya golput ya. Masa saya ikut bertanggung jawab? Ini bagaimana maksudnya ini? Apakah ini seperti pandangan sufi misalnya, kalau kita ke masjid kemudian sendal kita hilang, yang salah adalah kita, kenapa kita bawa sendal gitu kan, yang kemudian memberi kesempatan kepada pencuri untuk mencuri. Ini terlalu jauh ini, coba kita dengarkan lagi. Semua maksudnya Ya, pemerintah DPR. BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya itu hak kebebasan berbicara, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM? Kan enggak. Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Wow, tajam sekali Rocky Gerung ya mengatakan, mengkritik langsung ya, mematahkan apa yang dikatakan oleh Bawaslu itu, bahwa kita semua bertanggung jawab. Dia ambil contoh radikal aja langsung, bahwa BEM UI apakah ikut bertanggung jawab juga gitu kan. Bukankah Bawaslu itu ketika kalian jadi katanya itu bukan lewat verifikasi BEM UI, kenapa BEM UI juga bertanggung jawab? Itu artinya juga bahwa kenapa masyarakat pada umumnya juga bertanggung jawab. Bukankah Bawaslu itu menjadi Bawaslu ya, kalian maksudnya menjadi Bawaslu itu bukan melalui verifikasi masyarakat kan gitu. Gambaran yang gitu kita dengar ini menarik ini. Jadi kalau Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Ya jangan sebut semua bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, saya mau bela dia. Enggak ada yang lu bela dia tuh. Iya, Rocky Gerung ini
Betul ya, menarik ya. Tapi eh, argumennya itu mentah pada akhirnya, argumen Bawaslu itu. Kok bisa bertanggung jawab? Maksudnya bertanggung jawab seperti apa ini? Apakah menanggung semua konsekuensi yang dia maksud gitu kan? Kalau menanggung semua konsekuensi yang kemudian yang bahwa kekacauan itu mereka yang buat sendiri, ini kita dua kali dungu dibuatnya ya. Ini Akbar Faisal ikut-ikutan, oke, kita lihat. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua kita saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Baik, silakan kita kasih kesempatan kepada Pak Rahmat untuk Kita bertanggung menjelaskan. jawab terhadap proses demokrasi yang ada Jangan di pakai Republik. kita, you itu. Iya, salah satunya saya. Bukan salah satu, cuma Warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Ya, kalau itu nggak Gini. jauh nggak bisa. Ya, You mau enggak. Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua Nggak kita, mungkin. you ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Enggak. Waduh, keras ya. Terlihat serius sekali ini Rocky Gerung ini dalam soal ini. Bahwa memang soal tanggung jawab ini mungkin keceplosan ya. Saya yakin Ketua Bawaslu itu keceplosan untuk ngomong seperti itu tadi. Namun pada akhirnya rentetan tanggung jawab dari omongan itu menjadi panjang. Dan kelihatan Rocky Gerung begitu marah sekali dengan logika yang dia keluarkan itu. Bahwa kekacauan dalam politik hari ini, kekacauan dalam pemilu hari ini dengan dugaan kecurangan, bahwa ada yang menang secara legal tapi tidak menang secara moral itu kan. Ini menarik sekali. Kita lanjut ya. Ya, Bang enggak Akbar. gini. Sedikit Jadi singkat, Bang Akbar Akbar. Faisal mau Dua orang mendengar. ini berkelahi pada dua koridor yang berbeda tapi sama-sama benar. Jadi Nah, ini sebenarnya salah lagi deh kan. Kalau ada sama sekali benar. Ini Akbar Faisal ini menggunakan logika kacau lagi nih. Bagaimana orang berbicara dua koridor yang ini kan bicara koridor yang sama sebenarnya dan tidak mungkin dua-duanya benar gitu. Logikanya cacat ya. Logika Akbar Faisal ini cacat. Kita lihat. maksud saya adalah Rahmat bagi atas nama Bawaslu itu memang harus bertanggung jawab. Tetapi dari apa yang terjadi yang kita pahami, Ini bijak nih, Pancasila dia mau terangin. dia adalah bagian dari sebuah sistem di mana memang sudah rusak dari awal sampai akhir. Saya gunakan kata rusak, saya ya pernah membuat undang-undangnya, saya pernah memilih orang-orangnya. Dan hari ini saya tidak tahu lagi apa yang mereka lakukan. Tapi apakah kemudian rapat bahagia boleh mengatakan? Enggak, Akbar Faisal ini berdebat dalam diskusi ini seolah-olah auranya ya, saya rasakan aura dari pembicaraan itu atau warna dari kalimat yang dia susun itu, pertama seolah-olah dia sok senior gitu ya, kedua ingin menengahi, ketiga itu seolah-olah semua terlepas dari dirinya. Itu kacau sekali cara berpikir Akbar Faisal. Berkeinginan menjadi orang bijak tapi gagal ya mengambil posisi gitu. Kan saya tidak ikut bertanggung jawab? Enggak, Anda harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi saya katakan, sistemnya yang bermasalah. Makanya saya gunakan tadi kata riset. Kita meriset partai politik kita. Karena sudah nggak benar ini kok. Saya sudah tidak mengenal lagi. Nanti anakku ketika dia akan menjadi politisi harus mengenal ketua umum partai ini. Sudah salah dari awal. Harus berkenalan dengan nanti ponakannya Om Rahmat Bagja. Supaya diperhatikan. Sudah nggak benar. Jadi intinya sekarang kita ingin mendengarkan pada malam ini Pak Rahmat Bagja seperti apa sih komitmen Bawaslu ya untuk bisa siap bertanggung jawab dengan fungsi dan tugas yang memang sudah diemban dan sudah ditetapkan di Bawaslu. Fungsi pengawasan seluruh tahapan pemilu. Ini ada komitmen. Komitmennya jelas. Apa yang terjadi pelanggaran kita akan tindak lanjuti. Sejauh mana kita bisa percaya bahwa Bawaslu akan benar-benar netral dan jurdil? Ya silahkan dinilai. Saya kemudian tidak bisa memuaskan semua. Kami Ya benar, kinerja Bawaslu tidak bisa memuaskan semuanya, tapi kalian memiliki integritas yang harus dipertahankan gitu loh. Bahwa kecurangan itu tidak menunggu dilaporkan, tapi kalian sebagai pengawas bisa melihat dan bertindak gitu loh.
Oke, kita lanjut Dia ya. semuakan semua dari sini. Jika kemudian tiba-tiba alat buktinya kurang cukup, kemudian saksinya menghilang, dan itu akan terjadi permasalahan pada saat pembuktian. Satu, itu pasal teknisnya. Kemudian kalau misalnya dianggap bermasalah. Begini ya, pemahaman saya bahwa Bawaslu itu adalah wasit di dalam permainan ini. Jadi sebenarnya mereka itu lebih mampu melihat kecurangan dari luar permainan. Kalau menunggu ada pengaduan dan sebagainya itu terlambat sekali ya menurut saya. Apalagi kalau aduannya itu kurang cukup bukti. Ini sudah jelas ini warna dari Bawaslu ini. Kita lanjut. Ada jalan keluarnya. Misalnya kami tidak profesional, ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu Pak Silakan, Jokowi itu juga bilang ada. Nah, pasti diprotes lagi. Ya silakan. Kalau sudah tidak percaya dengan itu, ya silakan. Udah ya cukup ya. Pak Jokowi juga ngomong kayak gitu, udah berarti sudah selesai. Bahwa memang kalau ada kecurangan ya dilaporkan. Kalau Bawaslu tidak apa namanya, tidak fair sebagai wasit yang juga dilaporkan, ya semuanya akan berakhir pada lapor-lapor dan tidak ada tindakan yang jelas. Begitu akhirnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.